Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang berfaedah dan mendidik ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Film Jumanji yang diproduksi pada tahun 1995 adalah judul film yang akan kita bahas kali ini, yang menceritakan dua orang bocah yang menemukan papan permainan ajaib yang dimana segala hal yang terjadi dalam permainan tersebut bisa terjadi di dunia nyata. So, langsung saja tak perlu berbacot ria lagi, kita putar intronya. Film dibuka dengan dua orang bocah yang tengah mengubur sebuah kotak di tengah hutan yang tidak diketahui apa isi dari kotak tersebut. Setelah berhasil mengubur kotak itu, kini dua bocah tersebut sesegera mungkin meninggalkan lokasi. Kemudian kita beralih ke beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1968. Di sana hiduplah seorang anak yang bernama Alan Paris yang tengah dikejar oleh sekelompok anak nakal yang ingin memukulinya. Ia pun dengan sekuat tenaga mengayuh sepeda untuk kabur dari kejaran anak-anak itu. Hingga sampailah dia di sebuah pabrik pembuat sepatu yang tak lain adalah milik ayahnya. Kemudian salah satu karyawan di sana, kita sebut saja Carl, ini dia orangnya, ia menunjukkan sebuah sepatu hasil buatannya kepada Alan. Akan tetapi sepertinya Alan tidak tertarik dengan sepatu itu, dan ia pun menaruhnya dengan sembarangan. Singkatnya kemudian ayahnya Alan yang bernama Sam Paris datang menemui Alan. Sam menyuruh Alan untuk tidak bermain-main di dalam pabrik karena berbahaya. Kemudian Alan pun pulang tanpa memperdulikan sebuah sepatu yang diberikan oleh Carl sebelumnya. Carl, you should know better than to let the boy play in here. Sorry, sir. Well? I did, sir. Kemudian saat di luar, Alan langsung dihadang oleh sekelompok geng anak nakal yang dipimpin oleh Billy Jasub. Di sana Alan langsung dipukuli dan sepedanya pun dibawa oleh mereka. Setelah aksi dari pengeroyokan itu selesai, kini Alan mendengar ada sebuah musik drum di tengah berisiknya suara konstruksi. Alan pun kini penasaran dan mencari ke sumber suara. Dan ternyata suara itu terdengar dari sebuah kotak yang terkubur di sana, yang tak lain adalah sebuah kotak di awal film tadi. Alan pun kini membuka kotak itu dan menemukan sebuah papan permainan yang bertuliskan Jumanji, dan ia pun membawanya pulang. Singkatnya, saat malam harinya, kini orang tua Alan akan menghadiri sebuah acara besar yang dimana mereka harus meninggalkan Alan untuk sendirian. Di sana terlihat saat sebelum pergi, Sam menyuruh Alan untuk masuk ke sekolah pilihannya. Namun Alan yang melihat bosur dari sekolah itu, ia pun tidak mau masuk ke sekolah itu. Sontak bantahan dari Alan pun akhirnya memicu kemarahan Sam kepadanya. Hingga pada akhirnya mereka pun ribut dan Sam pergi meninggalkan Alan. You won't! I'm never talking to you again! Setelah keributan itu, kini Alan pun mulai mengemasi pakaian dan berniat kabur dari rumah itu. Namun saat mengemasi pakaian itu, tiba-tiba datanglah Sarah yang tak lain adalah pacarnya Billy dan penyebab Billy memukuli Alan. Di sana Sarah ingin mengembalikan sepeda Alan yang telah diambil oleh Billy. Kemudian saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba papan permainan Jumanji kini berbunyi lagi. Mereka yang penasaran kini mulai memainkan papan permainan tersebut. You wanna play? Sarah, there's something. Saat mereka memainkan papan permainan tersebut, kini mulailah terjadi hal janggal dari permainan itu. Yang dimana setiap perintah yang dikeluarkan dari permainan itu tiba-tiba akan terjadi di dunia nyata. Hingga tibalah saat Alan melemparkan sebuah dadu. Dan muncullah sebuah perintah yang mengatakan Alan harus menunggu di sebuah hutan sampai ada sebuah dadu yang muncul angka 5 ataupun 8. Alan kemudian tersedot oleh papan permainan tersebut hingga hilang. Sementara Sarah yang melihat kejadian itu, ia pun berlari keluar meninggalkan rumah itu.
Singkat cerita, 26 tahun pun berlalu. Kini rumah itu telah kosong dan tak berpenghuni. Sampai seorang wanita yang bernama Nora dan dua keponakannya yaitu Judy dan Peter telah membeli rumah itu. Kemudian suatu ketika seorang bocah bernama Peter tengah mengepoi sebuah ruangan yang tampak gelap. Di sana Peter berteriak ketakutan karena melihat sebuah kelelawar yang sangat besar. Kemudian Bibi Nora memanggil seorang tukang untuk memeriksa keadaan di ruangan itu. Namun nyatanya tukang itu tak menemukan kelelawar sama sekali di sana. Lalu tukang itu mengatakan kalau bisa saja Peter dijahili oleh hantu Alan yang sudah meninggal. Yang konon katanya Alan meninggal dibunuh oleh ayahnya dengan cara dicincang tubuhnya. Sontak Judy dan Peter yang mendengar hal itu pun percaya dengan cerita tukang tersebut. Keesokan harinya saat makan bersama, Judy memberitahu Nora tentang apa yang dikatakan oleh tukang kemarin. Namun terlihat kalau Nora seakan-akan tidak percaya dengan cerita dongeng itu. Singkat cerita, keesokan harinya saat mereka ingin pergi ke sekolah, mereka mendengar ada sebuah musik tabuhan gendang yang terdengar dari lantai atas. Mereka yang penasaran pun dengan cepat menuju ke lantai atas untuk memeriksa dan mendapati kalau suara tersebut berasal dari papan permainan Jumanji. 6. Tiny bite can make you itch, make you sneeze, make you twitch. Singkatnya, setelah memainkan permainan itu, mereka baru menyadari kalau semua yang ada di permainan itu akan menjadi nyata. Dan Judy juga membaca jika sudah memulai permainan, maka harus mengakhirinya agar keadaan bisa kembali normal lagi. Kemudian Peter yang melemparkan sebuah dadu kini mendapatkan nomor 5 pada dadunya. Di sana langsung muncullah seekor singa yang ingin memangsa mereka. Namun beruntungnya saat mereka terpojok, datanglah seorang yang berpakaian seperti Tarzan membantu mereka. Dan ternyata orang tersebut adalah Alan Paris yang berhasil keluar dari Jumanji. Singkatnya, karena Alan berhasil keluar dari Jumanji, ia pun berterima kasih kepada Judy dan Peter. Setelah itu Alan pun pergi untuk menemui orang tuanya. Namun ia tak bisa menemukannya karena sekarang sudah berganti tahun. Yang dimana saat Alan menghilang pada tahun 1969 dan sekarang sudah tahun 1995. I'm back! It's me! It's me, Alan, Mom and Dad! This house has been empty for years. Everyone thought you were dead. No! What year is it? 1995, remember? Alan yang tak percaya dengan hal itu kemudian ia berlari keluar. Di sana secara kebetulan ia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Carl. Ya, kalian tak salah dengar. Polisi tersebut bernama Carl yang menjadi karyawan di awal film tadi. Oke, lanjut. Karena orang tua Alan tak ada di rumah, kini ia berinisiatif untuk mencari keberadaan orang tuanya di pabrik sepatu. Ketika sampai di pabrik, ternyata pabrik tersebut sudah bangkrut dan sudah menjadi bangunan yang terbengkalai. Di sana Alan juga bertemu dengan seorang gelandangan yang tinggal di situ. Gelandangan itu mengatakan ketika Alan menghilang, kedua orang tua Alan sangat sedih. Terutama Sam, ayah Alan, ia akan melakukan apapun agar Alan bisa kembali. Dan akibat hal itulah akhirnya Sam tak dapat mengurus pabriknya lagi dan pabrik menjadi bangkrut. Alan yang mendengar hal itu pun kini merasa tersentuh. Ia kemudian pergi ke pemakaman orang tuanya untuk meminta maaf. Singkat cerita, kemudian mereka kembali ke rumah. Di sana Judy ingin mengajak Alan untuk bermain Jumanji agar semua kekacauan ini bisa kembali normal. Awalnya Alan menolaknya, namun berkat bacotan dari Peter, kini Alan pun setuju untuk bergabung. Ketika Judy melempar dadu, terlihat kalau pionnya tak bergerak sama sekali. Hal ini menandakan kalau bukan giliran Judy lah yang akan melempar dadu. Melihat hal itu, Alan pun baru teringat kalau dulu ia pernah bermain bersama Sarah. Dan berarti sekarang giliran Sarah lah yang melempar dadu. Mereka bertiga pun lekas pergi ke rumah Sarah untuk mengajaknya bermain. Di sana Sarah yang melihat kembalinya Alan pun kini tampak kaget dan membuatnya pingsan. Sontak Alan yang tak ingin melewatkan kesempatan itu, ia pun kemudian menggendong Sarah untuk diajaknya ke rumahnya. Di sana Sarah sebenarnya tak ingin melanjutkan untuk bermain Jumanji. Lalu kemudian Alan memaksanya dengan membohongi Sarah kalau biar ia saja yang melempar dadunya. Ketika Sarah ingin memberikan dadunya, kemudian Alan tak menangkapnya, alhasil Sarah kala itu melempar dadu gilirannya. You don't have to play. Thank you, Alan. Oh my God! How could you do that? Setelah Sarah melempar dadu, kini tiba-tiba ruangan itu ditumbuhi oleh tanaman merambat yang siap mengikat mereka.
Lalu Peter yang sedang lengah kemudian ditarik oleh tanaman yang siap memakannya. Namun beruntungnya Alan bergerak cepat memotong tanaman itu. Dirasa ruang tamu sudah tak aman, kini mereka pindah ke ruangan kerja Sam untuk melanjutkan permainan. Di sana juga terlihat kalau Sarah yang masih trauma, ia tak ingin melanjutkan permainan. Karena khawatir kalau nantinya ia akan terjebak di Jumanji seperti Alan. Lalu kemudian mereka berempat membuat janji bahwa jika ada seseorang di antara mereka yang terjebak, maka yang lain akan tetap melanjutkan permainan untuk memenangkan permainan itu. Because I won't stop playing. And neither will I. I won't either. Singkatnya, sekarang giliran Alan lah yang melempar dadu itu. Ketika Alan melempar dadu itu, lalu papan itu memberikan sebuah perintah kalau bakal ada seorang pemburu yang bernama Van Pelt yang akan mengejar Alan. Alan pun kini berlari sekuat tenaga untuk menghindari tembakan demi tembakan yang diarahkan oleh Van Pelt. Hingga akhirnya Alan bisa bersembunyi dan kembali ke rumah untuk melanjutkan permainan. What kind of thing's gonna happen over and over again? He kills things, that's what he does. And right now he wants to hunt me and kill me. Be fooled, it isn't thunder. Staying put would be a blunder. Don't look back! Where are you going? Karena papan permainan mereka dibawa oleh seekor burung, kini Alan mengejarnya sampai ke sungai. Saat akan mengambil papan permainan itu, seekor burung malah menendangnya dan hanyut terbawa arus. Namun beruntungnya Peter yang bisa bergerak cepat, ia menaiki sebuah pohon tumbang dan menangkap papan permainan itu. Di saat akan kembali ke rumah, tiba-tiba Alan kembali bertemu dengan Carl. Di sana Carl menangkap Alan karena curiga setiap ada kejadian aneh, Alan selalu berada di sana. Alan yang melihat Van Pelt membidik kepalanya, ia pun dengan sengaja menyerahkan diri agar bisa terhindar dari Van Pelt. Setelah Alan pergi, kini giliran Peter lah yang akan melempar dadunya. Peter berniat ingin menyelesaikan permainan ini agar keadaan bisa kembali normal. Lalu kemudian Peter diam-diam berbuat curang, alhasil kini tubuh Peter ditumbuhi bulu layaknya manusia kera. Kembali lagi ke Alan yang kini sedang dibawa oleh Carl menuju kantor polisi. Di sana Alan kemudian menceritakan yang sebenarnya, kalau dia adalah Alan Paris yang Carl kenal dulunya. Awalnya Carl mengira itu hanya omong kosong. Namun setelah Alan meyakinkannya dengan perkara sepatu di pabrik Tempo dulu, kini Carl pun mempercayainya dan melepaskan borgolnya. There. I'll let you go. Now what are we gonna do? This is something I have to do! Helmet and khakis you reported earlier, over. Carl? Come in, Carl. Singkat cerita, di saat Sarah, Judy, dan Peter ingin pulang, di sana mereka melihat kota yang sudah tampak kacau dan ricuh. Kemudian Van Pelt yang melihat papan Jumanji di tangan Peter, ia pun mencoba ingin mengambilnya. Namun tiba-tiba suatu mengejutkan pun terjadi. Alhasil kini papan permainan tersebut berhasil diambil oleh Van Pelt. Namun kemudian mereka bertiga mengikuti kemana Van Pelt pergi untuk mengambil kembali papan permainannya. Di saat mereka sedang terpojok, tiba-tiba datanglah Alan dan Carl yang menerobos supermarket tersebut hingga menabrak Van Pelt. Singkat cerita, adegan pun berpindah kepada Bibi Nora. Terlihat di sana Bibi Nora sangat kebingungan akan hal yang sudah terjadi di sana. Lalu kemudian saat di dalam mobil, tiba-tiba I have a ride home. Singkat cerita, kini Alan dan yang lainnya telah sampai di rumah yang tampak sudah dipenuhi oleh tumbuhan menjalar. Di sana mereka kembali melanjutkan permainan dengan Sarah yang melempar dadunya. Ketika Sarah melempar dadu, kini papan permainan itu mengeluarkan perintah akan ada musim hujan. Mereka yang mengira jika mereka aman di dalam rumah, tiba-tiba musim hujan tersebut terjadi di dalam rumah. Dengan sekejap, ruangan di rumah itu langsung dipenuhi oleh air yang kian membanyak. Tak hanya itu, di saat mereka sedang kalang kabut, tiba-tiba datanglah seekor buaya yang menghampiri mereka. Namun Alan yang memiliki pengalaman bertarung di hutan, ia kemudian mencoba untuk mengalahkan buaya tersebut.
Sementara Bibi Nora dan Kurt juga telah sampai di rumah. Di sana mereka langsung membuka pintu rumah dan tiba-tiba You okay? Yeah. Crocodile. Come on. setelah berhasil selamat, kini mereka kembali melanjutkan permainan di lantai atas. Setelah beberapa kali bermain, kini tibalah permainan penentu yang akan dimainkan oleh Alan. Di sana Alan harus mendapatkan angka 3 pada dadunya untuk menang. Di saat Alan ingin memainkan permainannya, tiba-tiba datanglah Funpelt yang ingin mengejar Alan. Alan yang terpojok kini hanya bisa pasrah dengan kehokiannya saja. Di sana Alan langsung menjatuhkan dadunya dan berharap angka 3 lah yang akan ia dapatkan nantinya. Sementara Funpelt kini menembak Alan dan Sarah yang kala itu sedang terpojok. Namun beruntungnya saat peluru ingin mengenai mereka, tiba-tiba dadu Alan berhasil mendapatkan nomor 3. Dan semua kekacauan pun berakhir dengan tersedotnya semua kekacauan tersebut ke dalam Jumanji. Setelah berhasil menyelesaikan permainan tersebut, kini Alan dan Sarah kembali lagi ke masa kecilnya saat mereka memulai permainan tersebut. Di sana Alan yang melihat ayahnya kembali, ia kemudian memeluk ayahnya dan meminta maaf kepadanya. Tak hanya itu juga, Alan juga mengakui kalau dirinya lah yang menyebabkan kerusakan di pabrik tempo hari. I'm so glad you're back. Hey, I thought you told me you were never going to talk to me again. Whatever I said, Dad. I'm sorry. I'm sorry, too. I'm sorry. It wasn't Carl Bentley's fault. I put the shoe on the conveyor belt. Glad you told me, son. Singkat cerita, kemudian Alan dan Sarah kini membuang papan permainan itu ke sungai dan berharap tak ada orang lain yang memainkannya. Kemudian dari situlah kisah cinta Alan dan Sarah pun dimulai. Dan terlihat setelah mereka dewasa, mereka pun menikah dan menggelar sebuah pesta. Di sana mereka juga kembali bertemu dengan Peter dan Judy yang masih bersama orang tuanya. Namun terlihat kalau Peter dan Judy tidak bisa mengingat kejadian sebelumnya. Oh my God, there they are. How'd you know? Well, we love children. Merry Christmas. Well, actually, Martha and I were thinking of taking a little skiing holiday up in the Canadian Rockies. No! Kemudian di akhir film terlihat kalau sekarang papan permainan Jumanji itu terdampar di sebuah pantai. Dan di sana ada 2 orang anak yang sedang mencari sumber suara drum yang terdengar dari papan Jumanji. Dan film pun tamat. So guys, jadi itulah tadi adalah rangkum alur cerita film Jumanji tahun 1995. Seperti yang kalian lihat kalau di akhir film ada 2 orang bocah yang menemukan papan permainan itu lagi. Hal ini menandakan kalau sepertinya bakal ada lanjutan dari film ini. Seperti biasa, pesan moral yang dapat diambil dari film ini ialah sayangilah orang tua Anda. So, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Saya Rams yang mewakili Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.